Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadani Soleha dari UIN Sumatera Utara Medan, PAI 4. Saya akan melakukan praktek pengenalan lapangan 1 berupa observasi fisik di sekolah SMP Swasta Islam Terpadu Al-Hijrah 2 Deli Serdang. Berikut ini hasil dari observasi saya. Berikut ini merupakan hasil wawancara saya bersama Ibu WKM Bidang Kurikulum SMP Swasta Islam Al-Hijrah 2 Deli Serdang mengenai standar penilaian dan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Bu, saya ingin bertanya mengenai standar penilaian dari sekolah SMP Al-Hijrah. Ya, jadi standar penilaian kita itu tetap mengacu pada Dinas Pendidikan ya. Dan kita diminta untuk membuat nilai ketuntasan minimal gitu. Dan ketuntasan minimal itu memang diperoleh dari intake siswa ya, nilai kemampuan siswa. Dari situ kita ambil KKM itu. Itu kalau penilaian akademik. Ya, penilaian akademik itu kita buat dulu KKM-nya, nilai ketuntasan minimal namanya. Jadi nilai ketuntasan minimal itu dilihat dari kemampuan siswa, ya, kemampuan nilainya, kemudian kemampuan akademik lah ya, kemampuan akademiknya. Dari mana itu kemampuan akademiknya dilihat? Dari ketika mereka masuk ke sekolah ini kelas 1, itu kita lihat lah kemampuannya. Gitu. Dan kemampuan itu dari tes yang kita buat tes karena untuk melihat kemampuannya aja, sejauh mana sih anak-anak ini dalam sisi akademik, dalam sisi bacaan Al-Quran, akhlak dan lain sebagainya. Itu kita nilai di awal. Mengenai prinsip yang dipakai untuk melakukan penilaian itu menggunakan prinsip apa? Prinsip penilaian secara ini ya, integral, semuanya gitu dinilai ya, dari kemampuan akademiknya, kemampuan dari karakternya juga gitu. Jadi secara keseluruhan kita nilai itu, walaupun misalnya materinya itu matematika, PAI lah ya, ini kan PAI ya, kita pasti menilai karakternya, selain akademiknya juga menilai karakternya. Ini Bu, mengenai teknik penilaian biasanya di sekolah ini ya, teknik penilaian itu kita ada ujian KD namanya ya. Di kelas itu ada ujian KD. Jadi setiap selesai KD, kompetensi dasar, materi per KD itu diujikan sama guru bidang studinya. Setelah itu ya, setiap KD ya, setelah itu ujian tengah semester namanya. Ya, ujian mid, ujian PTS gitu, penilaian tengah semester. Setelah PTS sih bahasanya, PTS penilaian tengah semester, kemudian ujian semester. Ujian semester. Ya, ujiannya itu berupa pilihan ganda, esai. Kalau praktiknya itu ketika pembelajaran dibuat. Penilaian praktik juga ada kita ambil. Nah, itu masuk ke penilaian harian tadi, penilaian KD tadi. Gitu. Biasa Bu, dari penilaian praktek, biasanya praktek apa saja? Prakteknya kalau PAI ada materi sholat jamaah. Ya, dilihat dari praktik lah ya, praktik sholat jamaah, praktik sholat apa sih biasanya materi di itu berwudu. Ya, praktik berwudu, praktik sholat sholat sendiri, sholat berjamaah, itu ada praktiknya di level PAI. Kalau penilaian dengan teknik penilaian sikap Bu, biasanya siswa dinilai dengan menggunakan bagaimana? Sebenarnya kalau di kita itu banyak ya dek penilaiannya. Kalau sikap, semua guru itu melakukan penilaian terhadap siswa, nggak hanya ketika pembelajaran. Ketika mereka pembiasaan adab Islami, kita bilang istirahat itu pembiasaan adab Islami.
Jadi ketika istirahat, ya di situ ada proses penilaian juga, karena kita ada aplikasi. Jadi nanti misalnya anak-anak itu kedapatan misalnya melakukan kebaikan, contoh melakukan kebaikannya buang sampah pada tempatnya gitu kan. Dia lihat sampah, dia buang ke tong sampah. Kita tuh ada penilaiannya, ada eduling, ada aplikasi. Ya nanti tinggal kita buka, oh ini anak kelas berapa, buka edulingnya, buka nama anak itu, tulis di situ apa aktivitas baiknya. Sama dengan aktivitas buruk juga gitu. Jadi ketika ada aktivitas buruk yang dilakukan siswa, kita ketemu guru-gurunya, kita masukkan ke eduling gitu. Jadi prinsipnya setiap saat selama anak-anak itu ada di sekolah ini kita melakukan penilaian. Saking kita kepengen gitu ya, anak-anak itu cara karakter kuat gitu. Tapi ya semampu kita lah ya, setiap melihat ada perilaku baik kita catat, perilaku buruk kita catat, dan itu masuk dalam penilaian rapor. Jadi ada nanti mengenai pelaporan standar penilaian itu Bu, biasanya dilaporkan setelah 1 semester. Iya, setelah 1 semester. Itu apa-apa saja Bu yang dilaporkan? Iya, nilai akademik tentu ya, nilai akademik itu dilaporkan, kemudian nilai sikap, ya, nilai spiritual, ibadah tentu lah ya. Yang 3 itu sih, dan itu ada breakdownnya. Kita punya rapot yang khusus untuk itu. Jadi rapot kita itu nggak hanya rapot akademik. Rapot kita itu nggak hanya melulu nilai. Nilai ada ya, nilai akademik ada, nilai apa sih? Iyalah nilai akademik, kemudian nilai karakternya itu ya dia mulai dari disiplin hadir, kemudian berbicara yang baik, kemudian sopan sama guru, itu ada di penilaian rapot kita. Jadi ada di penilaian rapot kita. Kemudian ibadahnya apa aja? Salat berjamaah kalau laki-laki di masjid, gitu kan, sholat rawatib. Bahkan di rapot itu ada rawatib gitu berapa kali sampai itu dinilai. Kalau tahfiz juga, apalagi tahfiz ya, kita kan juga punya beban jam pelajaran di tahfiz. Ya, dalam jam pelajaran tahfiz itu 12 jam 1 pekan. Makanya memang dia ada khusus rapot sendiri juga. Jadi kita ada 3 nih rapotnya. Rapot akademik, rapot karakter, ya kan. Kemudian rapot karakter itu udah masuk ibadah sih. Kemudian rapot tahfiz. Karakter dan ibadah itu disatukan rapot. Dan untuk semester ini kita ada perubahan, lebih detail lagi. Nilai karakter dan ibadah itu lebih detail lagi di semester ini gitu. Mengenai proses pembelajaran Bu, untuk perencanaan pembelajaran seperti RPP, Prota, Prosem, Silabus itu biasanya diserahkan ketika di awal tahun ajaran. Ya, di awal tahun ajaran itu diserahkan, tapi dia per semester sih. Semester 1-nya nanti di awal tahun, semester 2-nya nanti di awal semester 2. Kayak ini kan udah mau masuk nih semester 2, semester genap. Guru-guru wajib menyerahkan prota prosemnya. Nah, kalau RPP-nya kita per pekan, setiap Sabtu diserahkan. Jadi setiap Sabtu guru-guru itu wajib menyerahkan RPP ke kurikulum, ke saya. Ya kan? Nanti ketika mereka tidak bisa menyerahkan ya nanti ada panisnya ya. Wajib lah, alhamdulillah berjalan dengan baik. Guru-gurunya menyerahkan. Seminimal-minimalnya sebelum mereka masuk itu mereka menyerahkan RPP. Kalaupun Sabtunya itu kan Sabtu untuk pekan hari Seninnya itu RPP. Jadi kayak gini, ini hari Selasa ya. Jadi siapa yang masuk dalam pekan ini Sabtu semalam itu harus sudah diserahkan RPP-nya. Seberapapun kelas yang dia masuk 3 kelas, dia harus 3 kelas ngasih RPP-nya. 3 kelas maksudnya 3 tingkat ya, kelas 7, 8, 9. Kalau dia sama-sama masuk kelas 8, ada 3 kelas misalnya kelas 8 nggak apa-apa satu RPP. Itu dia mekanisme pengumpulan RPP-nya
Seperti itu. Tapi kalau prosen memang di awal. Di awal. Oh. Di awal semester ya. Di awal semester. Kalau untuk perencanaan pembelajaran sendiri Bu, apakah ada hambatan dalam menyerahkannya Bu? Misalnya ada waktunya yang Iya. tidak sama. Ada aja sih, tapi marginnya kecil lah. Maksudnya nggak terlalu banyak lah gurunya, satu-satu. Itu pun nggak selalu lah. Jarang bisa dikatakan jarang sekali. Guru-gurunya itu tidak ngasih RPP. Untuk pelaksanaan pembelajarannya Ibu, itu di awal melakukan pembukaan seperti Ya, apa? pembukaan, salam, doa, lalu kemudian ada motivasi lah, harus ada motivasi persepsi gitu dari guru. Apalnya, kemudian baru masuk pembelajaran. Penutupan juga harus diawali dan diakhiri dengan doa. Apakah ada ciri khas khusus Bu? Misalnya membaca surah ini Itu atau apa? ada. Itu dilakukan ketika kapan Bu? Dilakukan di awal oleh wali kelas. Kalau guru bidang studi itu dia umum aja gitu pembukaan, tapi dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi kalau di awal pagi itu memang diawali dengan wali kelas. Ada maksurot ya kan, kemudian ada doa pagi hari namanya, doa pagi hari asbahna wa asbahal mulk gitu. Jadi memang diawali dengan doa khusus kita. Untuk pengawasan pembelajaran sendiri Bu, metodenya seperti apa Bu? Pengawasan pembelajaran di kelas ya. Kita ada supervisi. Jadi supervisi itu ada supervisi terjadwal. Ya, yang gurunya tahu kalau dia disupervisi. Oh, hari ini ada jadwal. Sama supervisi apa istilahnya itu ya? Dadakan, sporadis. Supervisi yang dadakan gitu. Itu dia pengawasan pembelajaran. Dari pengawasan supervisi terjadwal itu cara melakukannya itu seperti apa Bu? Terjadwal. Iya, jadi gurunya ngajar, kita memantau ya, melakukan penilaian. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang keliru, ya kan, prosesnya itu ada yang masih perlu diperbaiki, itu gurunya kita edukasi gitu. Dan itu yang melakukan secara umum untuk kepala sekolah. Melakukan edukasinya itu kepala sekolah. Saya sebagai kurikulum sifatnya membantu kepala sekolah untuk melakukan edukasi itu. Jadi kalau nilainya itu kan ada penilaian ketika kalau penilaiannya misalnya di C gitu ya kan, C, kita panggil gurunya, lakukan edukasi, Ustazah, ada kekurangan di bagian ini, di RPP-nya ini, begitu. Itu dilakukan oleh kepala sekolah. Untuk evaluasi sekolah sendiri Bu, itu dilakukan ketika akhir semester atau bagaimana Bu? Evaluasi sekolah maksudnya Mengenai kerja kinerja sekolah ya. Iyalah tentu di akhir semester. Kalau dulu kita pernah per tahun setiap mau naik-naikan kelas, barulah kita istilahnya LPJ ya, laporan pertanggungjawaban ya. Tapi kali ini ternyata setelah dievaluasi itu lebih efektif kalau kita lakukan setiap semester. Dilakukanlah setiap akhir semester evaluasi itu. Oh ini Bu, untuk kurikulum Bu, Iya. untuk kurikulum sendiri di sekolah menerapkan kurikulum apa Bu? Kita gabungkan deh K13 sama JSIT. Sama Jadi, KTSP Bu? JSIT, JSIT. Jaringan Sekolah Islam Terpadu. J- Jadi JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Nah itu seperti apa Bu? Jadi
sekolah Islam terpadu itu kan punya kurikulum ya. Mm-mm. Itulah kami sering sebutnya kurikulum SIT sekolah Islam terpadu. Hmm. Jadi kurikulum SIT itu bagaimana sekolah itu bisa menginternalisasikan Al-Quran dan Sunnah ya, ke dalam pembelajaran gitu. Makanya memang wajib kita setiap mapel itu memasukkan ayat Al-Quran atau hadis dalam setiap pembelajarannya, menghubungkannya gitu. Itu kalau dalam pembelajaran. Kalau dalam kebiasaan sehari-hari kita membiasakan siswa itu tadi secara karakter tadi ya, ibadah, bacaan Qurannya harus benar, kemudian hafalannya, kemudian juga sholatnya harus benar ya kan, dalam bertutur kata juga harus baik, harus sopan begitu. Kemudian dalam berinteraksi dengan teman juga begitu, tidak saling membuli. Nah, kurikulum JSIT itu ada 7 standar ya. Ada 7 standar. Yang pertama itu memiliki akidah yang lurus, kemudian ibadah yang benar, yang ketiga kepribadian yang matang, berakhlak mulia, kemudian yang keempat bersungguh-sungguh, disiplin ya, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, kemudian dia disiplin, dan yang kelima itu kemampuan membaca, menghafal, memahami Al-Quran, keenam memiliki wawasan yang luas, dan ketujuh itu memiliki jasmani yang kuat. Oh tunggu dulu, waktu kita tahun lalu itu kita terbatas, tatap mukanya itu terbatas, jadi anak-anak datang sampai jam 12. Itu di 2020 awal. 2020 awal pembelajaran kita buat tatap muka terbatas. Ya, walaupun waktu itu pemerintah belum ngeluarin pembelajaran tatap muka terbatas, kita udah buat tatap muka terbatas. Jadi kita suka kali. Sampai jam berapa, Bu? Sampai jam berapa yang terbatas? Sampai jam 12. 12. Udah terbatas. Ini pula beda-beda rolling siswanya. Jadi kelas 7 sama kelas 8 waktu itu Senin misalnya, di hari Selasanya kelas 9 gitu dia. Dan begitu seterusnya. Nah, di 2020 semester 2-nya baru kita buat, masih di rolling, tapi udah pulang jam 3. Gitu, udah pulang jam 3. Nah, kemarin di bulan berapa itu ya? Bulan November. Oktober apa November nanti? Oktober baru kita buat full. Kegiatan pendukung, pentas seni, berbuka bersama, wisuda Quran, tartib Ramadan, market day, pengumpulan donasi, kema, senam JSIT bareng keluarga siswa, aktivitas pramuka, camp Quran, praktek fardu kifayah. Observasi sarana prasarana sekolah. Yang pertama, SMP Swasta Islam Terpadu Al-Hijrah 2 Deli Serdang memiliki ruangan kelas. Berikutnya, SMP Swasta Islam Terpadu Al-Hijrah 2 Deli Serdang memiliki ruang perpustakaan. Kemudian, SMP Swasta Islam Terpadu Al-Hijrah 2 Deli Serdang juga memiliki ruang laboratorium komputer. Berikutnya ialah ruang pimpinan atau ruang kepala sekolah. Ruang tata usaha. Ruang organisasi kesiswaan, ruang konseling,
tempat ibadah atau masjid. Ruang guru SMP Swasta Islam Terpadu Al-Hijrah 2 Deli Serdang. Ruang UKS. Sarana prasarana berikutnya yaitu gudang. Ruang sirkulasi. Jamban atau toilet. Tempat parkir. Sarana prasarana terakhir, tempat bermain atau berolahraga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.